siapa khianati Prabowo? Sandiaga Uno pasti jauh dari label itu. Itu kata cuitan dari Rahlan. Bagaimanapun dia berada di sebelah Pak Prabowo pada Pilpres 2019. Tetapi saya punya pengalaman dengan Sandiaga Uno menuju Pilpres 2019 saat partai-partai sedang aktif mencari kawan koalisi. Pembaca bisa menilai sendiri. Wah, ini berat nih kalau betul apa yang dikatakan oleh Rahlan Nasidik ini. Jadi apalagi kan situasinya sekarang ini kan juga sempat tegang antara Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno. Bukan hanya Pak Prabowo, saya kira pimpinan-pimpinan Demokrat, pimpinan-pimpinan Gerindra yang lain kan sempat tegang dengan Sandiaga Uno karena kelihatannya Sandiaga Uno juga ingin maju Pilpres pada tahun 2024 nanti ya. Karena kan giliran Sandi yang harus menjelaskan dan sekaligus harusnya membantah ya pernyataan Rahlan ini kan terbuka kalau Rahlan ini langsung dia pada poin persoalannya tidak pakai kalimat bersayap. Di tengah permainan Gerindra mengungkit klaim janji Anies Baswedan ke Prabowo dan utang Anies ke Sandiaga Uno, Sandiaga disebut melakukan lobi ke elit Demokrat di tahun 2019 yang lalu agar dirinya bisa dicapreskan, yang artinya melangkahi Prabowo Subianto yang merupakan ketua umumnya di Gerindra. Hal ini dibongkar oleh politisi Demokrat di akun Twitter pribadinya. Mengenai hal ini, wartawan senior dari Forum News Network, Hersu Beno Arif atau Hersu, menilai memang ada upaya serangan balik, mengingat Demokrat saat ini jadi partai pengusung Anies Baswedan, yang mana dalam beberapa waktu terakhir habis diserang oleh kubu Gerindra. Sekarang ini dosa lamanya Sandiaga dibongkar Partai Demokrat. Harus dilihat konteksnya, Partai Demokrat kan yang mengusung Anies. Mungkin mereka tak mau tinggal diam ketika Anies coba di-downgrade oleh Sandiaga Uno. Jelas Hersu melalui kanal YouTube Hersu Beno Point dikutip hari Senin 13 Februari 2023. Terkuaknya dugaan siasat Sandiaga mendongkel Prabowo di tahun 2019 menurut Hersu akan menjadikan internal Gerindra, khususnya para petinggi partai, akan memanas. Terlebih, beberapa waktu lalu manuver Sandiaga diduga kuat menunjukkan ex-wakil gubernur DKI Jakarta tersebut akan berlabuh ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Isu ini dipastikan akan kembali tensi internal Gerindra, khususnya Sandiaga dengan pengurus Gerindra lain akan merenggang kembali, ungkap Hersu. Karenanya, menurut Hersu, penjelasan Sandiaga Uno mengenai masalah ini patut ditunggu. Bukannya tanpa alasan, sebagaimana diketahui pada tahun 2019 yang lalu, pada akhirnya Sandiaga jadi cawapres Prabowo. Adanya dugaan mendongkel ini tentu menjadi hal yang mengejutkan. Menarik untuk kita simak bagaimana penjelasannya. Apakah benar intensi dia untuk menjadi capres semenjak 2019? Bukan hanya 2024 ini, tetapi kita tahu di 2019 akhirnya Sandiaga jadi cawapres mendampingi Prabowo. Itu pun setelah Anies beberapa kali diminta Prabowo dan menolak. Jelasnya, Sandiaga juga telah mengeluarkan respon yang membantah tuduhan kader Demokrat soal dugaan pendongkelan Prabowo sebagai capres. Dia mengaku memang meminta dukungan Demokrat, tetapi dalam kapasitas sebagai cawapres Prabowo. Sebagai cawapres Bapak Prabowo, kami memang meminta dan mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat, kata Sandi, dikutip dari cnnindonesia.com hari Senin 13 Februari 2023. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Demokrat, Rahlan Nasidik, menyebut bahwa Sandiaga pernah meminta dukungan Demokrat untuk jadi capres. Isu penting yang disampaikan dalam pertemuan adalah niat dan upaya Sandiaga menjadi calon presiden dari Partai Gerindra. Wah, tentu ini info yang dahsyat.
Bukankah komunike resmi partai selalu mengumandangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden? Apa ini? Internal power struggle? Cuit Rahlan dalam akun Twitter @rahlan_nasidik hari Sabtu 11 Februari 2023. Beberapa bulan kemudian, Rahlan mengaku ada lagi pertemuan yang meminta pihaknya tak lagi mengungkit apa yang sebelumnya dibahas. Kami duduk berempat, tapi pertemuan berakhir cepat. Sandi minta cerita lama dikubur. Pak Prabowo sangat kuat, apalagi setelah mendapat dukungan Pak SBY, katanya, tulis Rahlan.